Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Freddy Petrus Mansumber dengan NIM 2023-79015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanika tanah 2 dengan materi distribusi tegangan dalam tanah. Berikut distribusi tegangan dalam tanah menggambarkan bagaimana gaya atau beban yang diterapkan pada permukaan tanah menyebar dan berdistribusi ke dalam tanah itu sendiri. Pemahaman distribusi tegangan ini sangat penting dalam rekayasa geoteknik, terutama untuk perencanaan fondasi, bangunan, jembatan, dan struktur lainnya yang bersentuhan langsung dengan tanah. Lanjut pada teori Boussinesq, yaitu beban titik. Teori ini adalah teori yang digunakan untuk menganalisis distribusi tegangan dalam tanah akibat beban yang diterapkan pada permukaan tanah, terutama beban titik atau point load. Teori ini dikembangkan oleh Joseph Boussinesq pada tahun 1885 dan sangat penting dalam rekayasa geoteknik untuk mendesain fondasi dan menganalisis pengaruh beban pada tanah. Teori ini berlaku untuk beban titik yang diterapkan pada permukaan tanah dan mengasumsikan beberapa hal dasar, yaitu yang pertama, tanah dianggap elastis dan homogen. Ini berarti bahwa tanah memiliki sifat elastis yang konsisten dan tidak berubah sepanjang kedalaman atau arah tertentu. Yang kedua, beban yang diterapkan adalah beban titik. Beban ini diterapkan pada satu titik yang berfokus pada permukaan tanah. Lanjut, tanah tidak mengalami pemadatan atau perubahan bentuk yang besar. Distribusi tegangan dihitung dalam bentuk 3 dimensi, baik vertikal, horizontal, dan shear. Ini adalah rumus beban titik. Dalam teori ini, tegangan di dalam tanah akibat beban titik dapat dihitung menggunakan rumus yang menggambarkan distribusi tegangan vertikal di dalam tanah. Pada kedalaman tertentu, berikut adalah rumus utama untuk menghitung tegangan vertikal atau sigma Z akibat beban titik P yang diterapkan pada permukaan tanah, di mana sigma Z adalah tegangan vertikal pada kedalaman Z, P adalah besar beban titik yang diterapkan, R adalah jarak horizontal dari titik beban atau radial, Z adalah kedalaman tanah di bawah titik beban, dan Pi adalah konstanta Pi. Ini bentuknya. Dan cara contoh soal seperti yang pernah dijelaskan. 3 buah kolom terletak dalam satu baris, masing-masing memiliki jarak 4 meter. Beban pada kolom 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 640 kN, 160 kN, dan 320 kN. Hitunglah tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 di titik yang diperhatikan pada gambar C titik 1, itu gambar tabel yang di samping. B, jika diketahui bahwa tanah homogen, berarti volume basah 18 kN. Berapa tegangan akibat beban kolom tekanan overburden atau tekanan akibat berat tanahnya sendiri pada masing-masing titik. Jadi ini adalah bentuk pada soal berikut, yang dimana ada 3 tiang dan di setiap titiknya itu titik kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu memiliki berat yang berbeda-beda. Kolom 1 640 kN, kolom 2 160 kN, dan kolom 3 320 kN, dimana mereka memiliki beban yang berbeda-beda dengan tujuan kita mencari tahu tambahan tegangan pada kedalaman 2,5 meter. Di sini ada kolomnya dan setiap kolomnya itu memiliki jarak 2 meter. Kita bisa lihat pada tabel yang 3 di bawah ini, beban kolom 1 Q sama dengan 640 kN. Pada titik 1, 2, dan 3 itu mengalami beberapa tekanan yang berbeda.
Di sini kita bisa lihat misalnya di titik 1 nilai R per Z nya itu ada 0,8. Kita bisa lihat dari tabel di atas. 0,8 itu terdapat pada titik ketiga dari 0,5. Jika kita tarik ke atas sesuai tabelnya bertemu dengan grafik Z nya, kita bisa mendapatkan nilai 0,139. Dan jika kita hitung menggunakan rumus, bisa mendapatkan nilai 14,2. Begitupun dengan nilai yang kedua, dan pada kolom yang kedua kita melakukan cara yang sama, yaitu kita melihat titik RZ nya di mana, terus kita tarik dia ke atas bertemu pada garis IB nya agar kita bisa dapat menentukan berapa tegangan yang dapat dihasilkan. Dan tegangan vertikal akibat beban kolom sembarang titik adalah, kita bisa lihat titik 1, 2, dan 3. Jadi pada setiap titik yang ada ini kita jumlahkan. Setelah jumlahkan, kita akan mendapatkan hasil. Dan setiap hasil yang dijumlahkan ini kita akan melakukan tekanan overburden pada kedalaman 2,5. Jadi sigma Z sama dengan Z Y, sigma Z sama dengan ZY sama dengan 2,5, yaitu kedalaman dikali dengan 18 atau angka paling besar pada hitungan tegangan, yang hasilnya adalah 45 kN per meter kubik. Tadi 4 kN per meter kubik. Nah, tekanan total akibat kolom dan tekanan overburden adalah jumlah dari sigma dari masing-masing titik dengan tekanan overburden pada kedalaman Z adalah 2,5, yaitu titik 1, titik 2, titik 3. Setiap titik ini kita tambahkan dengan titik dari tekanan overburden yang mendapatkan hasil berikut: 63,0 kN per meter kubik, 60,3 kN per meter kubik, dan 56,1 kN per meter kubik. Begitu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.